Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita dengan Renungan Firman Tuhan, atau menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan, menjelang zaman akhir, penyesat semakin berkembang di mana-mana lewat dunia internet dan YouTube untuk membuat banyak orang Kristen bimbang dan ragu. Sebab itu kita harus berhati-hati dan berwaspada, karena iblis juga menggunakan ayat firman Tuhan untuk menyesatkan banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebelum saya melanjutkan, mari kita sama-sama saksikan sebuah rekaman video sebagai bahan renungan bersama. Saya menemukan Kristen menyembah Yesus. Saya ingin membuktikan data Al-Quran apakah betul selain Allah itu bukan Tuhan. Dan saya ingin membuktikan bahwa sembahan yang bukan Tuhan yang disembah oleh orang-orang di luar Islam itu akan memusuhi yang menyembahnya. Begitu saya pelajari Bible, ternyata betul juga ada. Yesus memusuhi orang Kristen. Yesus mengusir orang Kristen. Yesus kemudian mengingkari pemujaan orang Kristen terhadap dirinya. Itu tertulis di mana? Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Bagaimana Yesus menolak Kristen, bagaimana Yesus menolak pemujaan orang Kristen. Begitu saya temukan data itu, saya semakin mantap di Islam. Ternyata apa yang diterangkan Al-Quran 1400 tahun silam, bahwa yang disembah di luar Islam akan memusuhi yang menyembahnya. Demikianlah sebuah rekaman video yang saya bagikan agar kita bisa renungkan bersama dan kita semakin belajar untuk mengasihi Yesus Kristus. Sobat-sobat, baru saja kita saksikan bagaimana seorang apologet muslim, dia mengutip Matius 7 ayat 15 sampai 23, sehingga dia mengambil satu kesimpulan bahwa Yesus Kristus itu akan menolak orang-orang Kristen, mengusir orang Kristen, karena orang-orang Kristen salah menyembah Allah yang benar. Itu kalau kita lihat dari apa yang disampaikan tadi. Namun perlu kita ketahui, Matius 7 ayat 15 sampai 23 itu bicara tentang hal pengajaran yang sesat. Ada begitu banyak kelompok-kelompok yang menamakan dirinya gereja, tapi tidak berdiri atas kebenaran firman Allah. Ada banyak kelompok-kelompok menamakan dirinya Kristen, tapi tidak hidup sesuai dengan hukum kasih karunia. Contoh, Kristen progresif. Dia mengajarkan bahwa masuk surga itu cukup dengan perbuatan baik. Mau dia percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, pokoknya berbuat baik pasti sampai surga. Ini ajaran-ajaran yang menyesatkan, sekalipun pakai nama Yesus. Tapi kalau setiap prakteknya tidak sesuai dengan firman Allah, otomatis jahat di mata Tuhan dan sudah pasti tidak akan bisa sampai ke surga. Namun saudara harus tahu, siapa yang menyangkal Yesus, Yesus akan menyangkal dia. Matius 10 di ayat 32, dengan perikop penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Ayat 32 saya bacakan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, sekali lagi, setiap orang yang mengakui Yesus di depan manusia, Yesus juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jadi kalau saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara pun juga akan diakui oleh Tuhan di hadapan Bapa di sorga. Walaupun dia berkata bahwa
hanya Allah yang benar di dalam agama mereka. Namun saudara harus tahu, Allah yang benar itu hanya di dalam Yesus. Saudara mengakui Yesus, saudara mengakui Allah yang benar. Saudara menolak Yesus, saudara menolak Allah yang benar. Makanya di ayat 33, tetapi barang siapa menyangkal, aku garis bawahi, tetapi barang siapa menyangkal Yesus di depan manusia, Yesus juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di sorga. Sekali lagi saya baca ayat 33 dari Matius 10. Tetapi barang siapa menyangkal Yesus di depan manusia, Yesus juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Saudara menyangkal Yesus, maka Yesus menyangkal saudara. Ketaatan agama saudara. Tapi kalau saudara tidak mengakui Yesus, maka saudara tidak akan sampai ke sorga. Jangan saudara kutip itu Matius 7 ayat 15 sampai 23 untuk membenarkan agama saudara. Saudara salah besar. Karena Matius 7 ayat 15 sampai 23 itu bicara tentang pengajaran yang sesat. Walaupun mereka memakai nama Yesus, mereka berbuat demi nama Yesus, mereka mengusir setan demi nama Yesus, tapi praktek mereka di luar kebenaran, praktek mereka tidak sesuai dengan ajaran kasih karunia, mereka itu jahat di mata Tuhan. Maka Yesus Kristus sudah pasti menolak mereka. Karena sorga tidak bisa disogok pakai nama Yesus saja kalau tidak sesuai kebenaran. Jadi saudara tidak bisa pakai ayat itu untuk membenarkan agama saudara. Saudara harus baca Alkitab seluruhnya dari Kejadian sampai Wahyu, supaya saudara menemukan hukum kasih karunia yang baik untuk menyelamatkan hidup saudara. Tanpa hukum kasih karunia saudara tidak bisa selamat. Selamat karena anugerah, selamat karena pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus, selamat karena pemberian Allah dengan cuma-cuma lewat Yesus Kristus Tuhan. Saudara, di luar Yesus saudara pasti binasa. Saudara menyangkal Yesus maka saudara binasa, karena saudara menyangkal Yesus sama dengan saudara menyangkal Bapa. Sebab itu saudara mengakui Yesus, saudara mengakui Dia yang mengutusnya. Saudaraku yang terkasih, makanya 2 Timotius 2 ayat 12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Yesus. Jika kita menyangkal Yesus, Dia pun akan menyangkal kita, saudara. Nah, kalau kita tekun, kita akan ikut memerintah bersama dengan Yesus. Jadi kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara sudah pasti binasa. Makanya saudara yang terkasih, yang punya sorga itu Dia bernama Yesus. Saudara menyangkal Yesus, maka Yesus menyangkal saudara. Sekalipun engkau berbuat baik, sekalipun engkau taat dalam agamamu, tapi kalau engkau menyangkal Yesus, maka Yesus menyangkal engkau di hadapan Bapa. Maka sudah otomatis sorga menolak saudara yang menyangkal Yesus. Karena orang yang mengakui Yesus, Yesus mengakuinya, dan dia akan diterima ketika dia dipanggil pulang oleh Bapa di sorga. Haleluya. Jadi mau masuk sorga, terima Yesus. Kalau masuk neraka, silakan Anda menyangkal Yesus. Ingat saudara, agama tidak membawa kita ke sorga, tapi Allah memberikan jalan di dalam Yesus, supaya setiap orang bisa sampai sorga. Dia mengikuti jalan yang bernama kebenaran dan kehidupan. Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman.